على أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نبي الله وخليله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwani fi din, azzani wa jazakumullah wa barakallahu fikum. Yang terakhir kita baca adalah seputar keutamaan puasa tatawwu', yaitu puasa sunnah. Yang mana puasa sunnah memiliki keutamaan yang besar. Di antaranya adalah bisa sebagai penambal kerenggangan-kerenggangan, kekurangan-kekurangan yang kita lakukan pada puasa wajib. Sebagaimana sholat wajib kadang-kala kita juga tidak sempurna, kemudian ditambal, disempurnakan dengan apa? Adanya sholat rawatib, sholat qobliyah, ba'diyah, itu penyempurna. Karena kita enggak ada yang maksum. Dalam artian kita hanya bisa memprediksikan semoga diterima amalan atau sholatnya. Adapun yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian berikutnya barakallahu fikum, dari hadis yang kemarin kita baca, itu hadisnya Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Di situ ada sumpah, wallahi la asumanna an-nahara wa la aqumanna al-laila. Di sini ada pendalilan bahwasanya fihi jawazul halaf bi ghairi istihlaf. Di dalam hadis ini ada pendalilan diperbolehkannya bersumpah tanpa diminta sumpah. Jadi walaupun antum enggak diminta sumpah, langsung bersumpah duluan diperbolehkan. Kadang-kala dibutuhkan, misalkan orang kan biasanya minta dulu, berani bersumpah antum, baru sumpah. Tapi kalaupun enggak diminta, itu diperbolehkan antum sumpah duluan. Wallahi misalkan. Paham ya? Naam, cuman hati-hati. Jangan sampai kita bermudah-mudahan sumpah. Paham ya? Kalau enggak dibutuhkan, enggak diharuskan, ahsan dihindari, karena sumpah itu nanti konsekuensinya kalau antum melanggar, itu nanti bayar kafarah. Paham ya? Bayar kafaratul yamin. Sedangkan kafarahan berat ya. Nah, kafaratul yamin pilihannya imma bebasan budak, atau puasa 3 hari berturut-turut, atau memberi makan orang miskin sampai 10 orang miskin sampai apa? Kenyang. Itu konsekuensi daripada sumpah. Makanya para ulama telah menjelaskan jangan sampai seseorang itu banyak bersumpah. Jadi kalau memang enggak dibutuhkan, tidak ada faktor yang mengharuskan, asal hindari. Wa illa boleh ya. Nah, antum sering kalau antum di Arab sana, pasti antum akan sering mendengarkan orang Arab itu kadang sumpah, dikit-dikit sumpah. Itu udah kebiasaan gitu loh. Paham ya? Cuman ada ngobrol biasa aja. Wallahi ya akhi, wallahi ya akhi. Sering. Nanti kalau misalkan antum ke sana misalkan ya, atau lagi umroh atau mungkin lagi di Yaman misalkan, antum ketemu orang Arab aja. Itu biasanya kalau mereka ngobrol biasanya itu mereka itu keluar lafaz sumpah, padahal cuma biasa, ngobrol biasa. Anta ya akhi, ana mawjud alhamdulillah, wallahi ya akhi. Dikit-dikit itu. Paham ya? Jadi na barakallahu fikum, kalau sumpah yang ada kafarahnya, kalau dia melanggar, itu sumpah yang tujuannya adalah apa? Memang sumpah. Tapi kalau cuma sekedar selingan dalam artian cuman kalimat atau ucapan tambahan seperti tadi itu, sisipan, paham ya? Tidak ada niat atau sumpah, cuman karena sudah menjadi kebiasaan, itu enggak ada. Paham ya? Nah, seperti itu. Kita lihat sini barakallahu fiik. Wa fihi hirsus salaf radhiyallahu anhum ala ta'atillah, fa huwa hina aqsama hadzal yamin kana muraduhu an yuksir min ta'atillah azza wa jalla min as-siyam wal qiyam. Di dalam hadis ini juga ada rasa semangatnya para salaf untuk berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu ketika bersumpah dengan sumpah ini, itu yang dia inginkan adalah untuk memperbanyak ketaatan sumpahnya itu. Paham ya? Bersumpah ingin berbuat ketaatan berupa puasa,
dan juga qiyam, salat malam, qiyamul lail. Wa fi fadilatus siyam wal qiyam, id anna Abdullah bin Amr al-'As anhuma ikhtarahuma duna ghairihima. Masyaallah. Di dalamnya juga ada keutamaan siam, puasa, dan qiyam, salat malam. Kenapa? Dikarenakan Abdullah bin Amr al-'As anhuma, beliau memilih keduanya, puasa dan salat malam. Paham ya? Dan tidak milih yang lainnya, berarti ada keutamaan situ ya. Ada keutamaan situ. Naam. Kita lihat barakallahu fikum hadis yang sahih. Itu hadisnya Abi Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dinukilkan sini ya. Diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam Muslim. Naam. Qala su'ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ayyus salati afdal ba'dal maktubah? Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, salat apa yang paling afdal setelah salat wajib? Pertanyaan pertama itu ya. Wa ayyus siyami afdal ba'da syahr Ramadan, dan puasa apa yang paling afdal setelah puasa Ramadan? Faqal, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jawab, afdalus salati ba'da salatil maktubah as-salatu fi jawfil lail. Salat yang paling afdal setelah salat wajib adalah salat di pertengahan malam. Maksudnya apa? Salat malam, qiyamul lail. Sampai-sampai disebutkan dalam suatu riwayat dinukilkan dari kalam Ahmad bin Hanbal rahmatullah alaih, menyebutkan bahwasanya seorang lelaki kalau dia tidak pernah salat malam sama sekali, itu dikatakan rajulun su', lelaki yang jelek. Kenapa? Karena salat malam keutamanya besar, qiyamul lail, ada pekerjaannya dan kebiasaannya orang saleh. Kalau orang enggak pernah salat malam, enggak pernah bangun malam, itu justru kurang bagus, apalagi Ahlus Sunnah wal Jamaah ya. Sunni salafi misalkan enggak pernah salat malam, wala witir, wala tahajud, kondisikan. Dibiasakan. Karena ketika antum atau kita bangun malam, salat malam, apalagi bertepatan dengan sepertiga malam terakhir, Masya Allah. Sepertiga malam terakhir, nah barakallahu fikum, itu keutamanya besar. Di samping bertepatan dengan turunnya Allah Ta'ala ke langit dunia, ya enggak? Beriringan atau bertepatan dengan turunnya Allah Ta'ala ke langit dunia, memberikan 3 jaminan. Paham ya? Allah Ta'ala mengatakan, man yad'uni fa astajib lah. Siapa yang mau berdoa aku kabulkan? Wa man yas'aluni fa u'tiyah, dan siapa yang meminta aku beri? Wa man yastaghfiruni fa aghfir lahu, dan siapa yang meminta ampun aku ampuni. Bayangkan. 3 jaminan. Minta diberi, berdoa dikabulkan, minta ampun diampuni. Apa coba? Berarti menunjukkan bahwasanya bagaimana caranya kita bisa qiyamul lail, salat malam. Memang di sana ada riwayat kalau enggak mampu untuk bangun malam, boleh diawalkan sebelum tidur. Tapi afdalnya tetap tidur dan bangun malam. Paham ya? Seperti itu barakallahu fikum. Naam. Kita lihat sini barakallahu fikum. Jadi salat malam termasuk perkara yang ditekankan ya, hukumnya sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah itu dalam kondisi apa? Rasulullah itu enggak pernah meninggalkan ketika mukim dan ketika safar. Dilakukan. Paham ya? Terkhususkan witirnya itu ij'alu akhir salatikum bil laili witra. Jadikanlah akhir malam salat kalian itu witir. Paham ya? Seperti itu. Naam. Wa afdhalus siyami ba'da syahr Ramadan, dan puasa yang paling afdal setelah puasa Ramadan, bulan Ramadan, siyamus syahril muharram. Yaitu puasa di bulan Allah, yaitu al-Muharram, maksudnya bulan Muharram. Puasa Muharram tanggal berapa ini puasa Muharram ini? 10. Masih 10 awal bulan 10 ya, Asyura itu ya. Nah, barakallahu fikum. Kemudian karena dalam rangka menyelisih orang-orang Yahud, Rasulullah mengatakan kalau seandainya nanti tahun depan aku masih hidup, niscaya aku akan puasa pada tanggal 9-nya. Ternyata beliau meninggal dunia belum sempat melakukan puasa yang tanggal 9. Para ulama beristinbat dengan dalil tersebut, berarti apa? Memang disyariatkan. Ya, 9, 10, yang 11 itu hadisnya dhaif. Amnya cukup 9, 10. Naam. Ikhwani fi din, azza wa jazakumullah wa barakallahu fikum. Kita lihat di sini berikutnya. Ucapan ma'ishtu, selama aku masih hidup, ini berarti menunjukkan semangat luar biasa. Jadi selama masih hidup, Abdullah bin Amr bin As ini pengennya ibadah terus gitu loh. Selama masih hidup, dan itulah yang seharusnya kita lakukan, karena kita di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu memang sampai kita meninggal dunia. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Ibadahilah Rabbmu sampai datang kematian. Jadi kalau belum mati ya tetap ibadah terus. Ibadah macam-macam, ada salat, zakat,
berinfak, sedekah, talabul ilm, mencari ilmu, duduk di majelis ilmu ibadah juga. Paham ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Wa yaqulu Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis yang sahih, lafadznya beda-beda riwayatnya ya, tapi maknanya sama. Allahumma ya musabbital qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, wahai Zat yang mengokohkan hati-hati, kokohkanlah hatiku di atas agamamu. Kenapa kita harus berdoa seperti ini? Karena hati kita itu mudah berbolak-balik. Hati kita di tangan siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita harus senantiasa minta kepada Allah Ta'ala agar dikokohkan hati kita. Banyak kan orang yang bergelimpangan, terdampar di lembah hizbiyah, barakallahu fikum. Sebabnya karena apa? Karena enggak dikasih kekokohan ini. Paham ya? Dan termasuk salah satu trik atau cara biar orang itu istiqomah dan kokoh, cari teman duduk yang baik. Teman duduk yang baik, teman duduk yang saleh, teman duduk yang kokoh di atas sunnah itu pengaruhnya besar. Paham ya? Kalau dia keliru alamat, salah alamat dalam mencari teman duduk, udah rusak sudah. Al-mar'u 'ala dini khalilih, falyanzur ahadukum man yukhalil. Kata Rasulullah SAW, seseorang itu beserta agama temannya, lihatlah siapa yang dia jadikan teman. Dia orangnya sunni salafi, masya Allah bagus, tapi temannya preman misalkan. Orang nggak ada salahnya kalau dia udah jangan-jangan dia preman, karena al-hukmu 'ala dzahir. Pada asalnya hukum itu sesuai dengan yang nampak, yang zahirnya. Paham ya? Kalau seandainya kamu bukan preman, tampakkan, jangan duduk-duduk sama preman itu loh. Caranya gitu caranya. Paham ya? Kalau antum benar-benar sunni salafi, tampakkan, jangan duduk-duduk sama hizbiyin. Biar orang itu ketika memvonis, menghukumi itu enak, gitu loh. Paham ya? Seperti itu. Nah, ini sekedar selingan bahwasanya hati kita lemah. Hati manusia apa? Lemah. Nah, sampai diungkapkan oleh sebagian para ulama, al-qulubu dha'ifah wasyubahu khattafah. Hati-hati itu lemah, sedangkan syubhat menyambar-nyambar. Syubhat menyambar-nyambar, hati kita ini lemah. Naam. Ikhwani fid din, azza wa jazakumullah, barakallahu fikum. Jadi amalan-amalan kita enggak bisa memastikan diterima atau tidak, cuman berupaya semaksimal mungkin menempuh syarat-syarat diterimanya amalan. Ikhlas dan apa? Mutaba'ah, mencontoh sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Semuanya tergantung dengan penutup akhir hidupnya. Itu semuanya ya. Innamal a'malu bil khawatim. Sungguhnya amalan-amalan tergantung dengan penutup hidupnya. Ya, semoga kita termasuk orang-orang yang ditutup kehidupan kita dengan husnul khatimah. Itu yang kita harapkan. Yaitu husnul khatimah kalau orang itu meninggal di atas Islam dan as-sunnah. Imam Ahmad bin Hanbal rahmatullahi alaihi ditanya, "Ya Aba Abdullah, bagaimana pendapatmu mengenai orang yang meninggal di atas Islam was sunnah?" Kata beliau, "Man mata 'alal Islam was sunnah mata 'alal khairi kullih." Barang siapa yang mati di atas Islam was sunnah, maka dia mati di atas semua kebaikan. Bayangkan. Itulah husnul khatimah. Paham ya? Bukan mati di atas kebid'ahan. Bukan mati di atas kesyirikan. Bukan mati di atas kemaksiatan, tapi mati di atas Islam was sunnah. Jadi tidak ada istilah rugi kalau dia mengenal dakwah salafiyah ketika usia tua. Tidak. Justru di usia tua itu bagaimana caranya? Paham ya? Memperbaiki amalannya dan bagaimana caranya istiqamah sampai ajal menjemputnya. Jadi enggak ada ruginya. Wah, ana rugi. Paham ya? Ana rugi nih kok baru sekarang. Ya mungkin kalau dari sisi zahirnya rugi waktunya karena dulu belum kenal gitu loh. Hidayah baru dia dapat akhir. Syukuri. Paham ya? Tinggal memperjuangkan dan juga menjaga istiqomahnya agar ajal menjemput kita dalam kondisi istiqomah di atas Islam was sunnah. Masyaallah. Naam. Man mata 'alal Islam was sunnah mata 'alal khairi kullih. Barang siapa yang mati di atas Islam was sunnah, dia mati di atas seluruh kebaikan. Kata Imam Ahmad bin Hanbal rahmatullahi alaihi. Naam. Ikhwani fid din, azza wa jazakumullah, barakallahu fikum. Berikutnya fihi, ketika Rasulullah mendengar Abdullah ibn Amr ibn As radhiyallahu anhuma mengatakan, "Aku mampu ya Rasulullah, aku mampu lebih afdal daripada itu ya Rasulullah." Maksudnya itu setiap amalan yang Rasulullah tawarkan, Abdullah bin Amr bin As mengatakan, aku mampu untuk melakukan lebih afdal daripada itu. Paham ya?
Semuanya pengennya mau diamalkan semuanya. Kemudian Rasulullah kan mengatakan apa? Mengatakan bahwasanya na'am fa innaka la tastati'u dzalik. Kamu enggak akan mampu semuanya. Paham ya? Wa fihi nasihah birrifqi wat tawjih ila ma huwa ahsan afdal. Di sini ada arahan. Ketika Rasulullah mengatakan kamu tidak akan mampu, itu ada arahan dan juga ada bimbingan dengan lemah lembut untuk diarahkan kepada yang lebih baik dan lebih afdal. Jadi kalau ada amalan yang memiliki keutamaan, kemudian ada amalan lebih utama, arahkan dari yang punya keutamaan tadi menuju yang lebih utama. Paham ya? Jadi kita mencari yang lebih utama, lebih afdalan itu. Naam. Ikhwani fid din, azza wa jazakumullah wa barakallahu fikum. Berikutnya ucapan fasum wa aftir wa qum wa nam. Puasalah kamu dan bukalah dan salatlah malam, salat malamlah engkau dan juga apa? Tidur. Maksudnya ini arahan ya. Kamu berpuasa silakan tapi buka juga. Kamu salat malam tafadhol tapi juga tidur. Sum ba'dhan wa truk ba'dhan. Hakadha al-qiyam wa hakadha al-qiyam. Maksudnya jangan full semuanya dipakai untuk salat malam, enggak tidur. Itu malah keliru. Nanti karena berseberangan dengan hadis apa? Fa'ati likulli dhi haqqin haqqahu. Berikanlah setiap memiliki hak itu haknya. Mata juga punya hak ini ya. Seperti itu. Kemudian wa fi al-irsyad wa dalalah ala ma huwa akmal, ya kan? Di situ ada arahan bimbingan kepada amalan yang lebih afdal. Ketika Abdullah bin Amr al-As mengatakan, "Aku mampu untuk melakukan lebih afdal ya Rasulullah." Dikasih solusi yang paling terakhir, la afdala min dzalik. Enggak ada yang lebih afdal daripada amalan tadi itu, puasa Daud. Paling afdal dah itu. Sehari puasa sehari buka. Itu kalau mau puasa sunnah, na barakallahu fikum harian tadi itu. Yang paling afdal puasa Daud. Naam. Ikhwani fid din, azza wa jazakumullah wa barakallahu fikum. Karena puasa Daud tersebut, nah disebutkan di sini mengenai amalan-amalan yang Rasulullah arahkan yang terbaik. Nah barakallahu fikum. Naam, di antaranya puasa 3 hari dalam sebulan yang keutamaannya seperti puasa setahunan itu. Nah, Rasulullah arahkan puasa 3 hari dalam sebulan, itu mencakup puasa Ayyamul Bid. Kalau Ayyamul Bid kan khusus ya 13, 14, 15. Tapi kalau 3 hari dalam sebulan itu umum, mau di awal bulan, pertengahan bulan atau akhir bulan umum. Bisa dipahami ya? Nah. Kemudian berikutnya barakallahu fikum wa hafizakumullah. Ini juga termasuk bentuk rahmatnya Allah Taala kepada hambanya. Coba, setiap amalan kebaikan pasti dilipat gandakan. Tapi kalau amalan perbuatan kejelekan dihitung 1, bayangkan. Coba kalau amalan kejelekan langsung dilipat gandakan dosanya. Enggak akan mampu kan hamba? Kemudian coba kalau perbuatan dosa kemaksiatan langsung dikasih hukuman kontan langsung gitu. Enggak kuat. Tapi ada kesempatan ketika orang berbuat kemaksiatan, berbuat kejahatan, berbuat perkara yang haram, ada kesempatan bisa bertaubat, bayangkan itu. Tapi kalau perbuatan kebaikan dilipat gandakan sampai 700 kali lipat, bahkan lebih dari itu. Bayangkan itu, ya kan? Antum lihat dalil-dalil dari Al-Qur'an ataupun As-Sunnah, seringnya yang dilipat gandakan itu amalan kebaikan. Paham ya? Amalan kejelekan Allah Taala hitung 1 biasanya. Menunjukkan bahwasanya apa? Sayangnya kepada hamba. Paham ya? Nah, dan ketika berbuat kesalahan tidak dihukum langsung. Coba kalau ada orang minum khamar, mabuk, kemudian langsung datang petir dari langit misalkan, langsungan, oh enggak ada yang kuat. Paham ya? Masih dikasih kesempatan. Masih ada kesempatan untuk bertobat, bayangkan itu. Masya Allah. Nah, makanya Allah Taala mengatakan dalam hadits qudsi, "Inna rahmati ghalabat ghadabi." Sesungguhnya kasih sayangku itu mengalahkan kemurkaanku. Nanti ketika orang dimasukkan ke dalam neraka jahanam, wal iyadu billah, ada beberapa orang yang sudah dimasukkan ke dalam neraka jahanam kemudian diciduk kembali. Ada itu. Diciduk kembali, akhirnya apa? Dimasukkan ke dalam nahrul hayah, sungai kehidupan. Tumbuhlah mereka bagaikan apa? Biji-bijian yang tumbuh di pinggir sungai. Hidup kembali kenikmatan. Rahmat dari Allah Taala. Sudah masuk neraka jahanam, sudah masuk dalam kondisi diadab, sudah menjadi arang dan juga abu. Ngeri kan? Tapi Allah ciduk. Diletakkan dalam nahrul hayah, sungai kehidupan, mereka digelari dengan jahannamiyun julukannya. Jahannamiyun karena pernah masuk neraka jahanam. Tapi Allah Taala apa?
rahmatnya luar biasa. Diciduk kemudian dimasukkan dalam sungai kehidupan, akhirnya mereka mendapatkan kenikmatan surga. Masya Allah. Karena kenikmatan surga, barakallahu fikum hafizakumullah, tentunya sudah kita lewati berkali-kali ya. Itu luar biasa. Surga yang paling rendah saja. Coba bayangkan, yang paling rendah itu aja lebih enak, lebih nikmat, lebih baik daripada 10 kali dunia dan seisinya. Bayangkan itu, 10 kali dunia dan isinya. Bukan sekali, dua kali, 10 kali. Masya Allah, itu yang paling rendah. Dan ketika seseorang dah masuk surga, itu enggak ada rasa iri, wala dengki, wala hasad, wala syai', semuanya itu enak dan tenang dan merasa dia paling tinggi. Coba bayangkan. Jadi masing-masing penduduk surga dikasih kenikmatan yang dia itu merasa dia paling tinggi. Wah, dah paling nikmat sudah. Padahal ada yang lebih tinggi lagi gitu loh. Paham ya? Surga Firdaus kan, ada yang lebih tinggi lagi, tapi masing-masing penduduk surga itu memang Allah Taala berikan kenikmatan yang luar biasa sehingga dia merasa dia yang paling nikmat. Bayangkan itu. Atasnya masih ada lagi. Paham ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Jadi menunjukkan bahwasanya kenikmatan surga luar biasa. Semoga kita termasuk penduduk surga. Naam. Ikhwan fi din azza wa jazakumullah wa barakallahu fikum. Ini masih panjang sebenarnya, tapi kita tutup yang terakhir. Kata beliau, wa fihi dzikru fadilatul a'mal as-salihah hatta tultazam wa yu'mal biha wa yurghab fil mubadarah ilaiha. Di dalam hadis ini juga ada penyebutan keutamaan amalan-amalan saleh. Sampai benar-benar orang itu berpegang teguh dengan amalan saleh tersebut, mengamalkannya dan juga menjadi dia cinta dan senang dengan amalan saleh tersebut. Paham ya? Karena apa? Karena barakallahu fikum, amalan saleh itulah yang akan menyertai nanti di mana? Di kuburan kan, bukan harta kan, amalan saleh. Di kuburan itu kalau kita enggak punya amalan saleh ngeri. Paham ya? Wal'iyadu billah ya. Nah, tapi kalau ada amalan saleh, dialah yang menemani dan juga mendatangkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, nikmat dalam kuburan. Karena dalam kuburan alamnya dah lain, walaupun taruhlah kita saksikan kuburan-kuburan ini kan di dunia ya kuburannya ya. Tapi alamnya lain loh ya. Jangan disamakan. Makanya sangat keliru orang ketika ziarah kubur berkunjung bawa air sama bunga. Paham ya? Dituang air gini biar dingin katanya. Berarti pikiran dia tuh dalam tuh sama dengan dunia itu loh, alamnya. Padahal beda. Paham ya? Ditabur bunga biar nanti biar harum, biar selama bunganya masih basah terkurangi adabnya. Mereka menggunakan kias yang rusak di situ. Itu memang Rasulullah waktu itu pernah jalan-jalan di area makam. Ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala ada 2 orang lagi diazab. Paham ya? Itu khusus untuk Rasulullah tapi ya. Nah, kemudian Rasulullah langsung mengambil pelepah kurma, dibelah 2. Tancapkan masing-masing, tancapkan. Kemudian Rasulullah di akhir hati mengatakan, "Nah, semoga mereka diperingan adabnya selama itu masih belum kering." Nah, itu dipakai dalil mereka, bunga inilah. Jadi kalau mereka ziarah kubur, berkunjung kuburan bawa bunga, taburkan ini. Selama bunga ini belum kering, diperingan adabnya. Dituang air biar dingin. Itu berarti pikiran dia itu alam kubur itu sama dengan dunia, itu keliru besar. Walaupun ditabur bunga 1 truk pun, paham ya? Ataupun air 1 tangki, enggak ada manfaatnya. Selama dia adalah orang saleh, orang muslim mukmin, antum doakan cukup. Paham ya? Jadi ketika ziarah kubur apa doanya? Assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minin wal muslimin wa inna insyaallah bikum lalahiqun. Nas'alullaha lana wa lakumul afiyah. Keselamatan untuk kalian wahai penduduk negeri ini, penduduk kuburan, dari kalangan mukminin dan muslimin. Orang kafir enggak dapat itu walaupun campur itu. Hanya untuk orang mukminin muslimin. Kemudian apa syahidnya yang lain di situ bahwasanya kita akan menyusul wa inna insyaallah bikum lalahiqun. Dan sesungguhnya kita semuanya akan nyusul kalian. Kita ini sekarang, paham ya, walaupun sekarang masih hidup, nanti ujung-ujungnya kematian pasti akan datang. Menyusul mereka gitu loh. Cuman kapan matinya wallahu a'lam. Ajal di tangan Allah Subhanahu wa taala, rahasia Allah Subhanahu wa taala. Enggak pernah antum dijumpai na barakallahu fikum, ketika menjemput atau ketika datang ajal ketok pintu besok antum meninggal, enggak ada. Nah, berarti menunjukkan bahwasanya rahasia Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Dan kita semua akan nyusul mereka. Nas'alullaha lana wa lakumul afiyah. Kita atau kami meminta kepada Allah taala keselamatan untuk kalian, untuk kami. Itulah doa ketika antum mau ziarah kubur.
Paham ya? Nah, jadi ketika orang berziarah kubur, itu bukan untuk apa? Bukan untuk tabur bunga, wala nyiram air, tapi doa. Paham ya? Mendoakan di antaranya. Dan mendoakan pun bisa dari rumah. Allahumma ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kalau sudah meninggal misalkan doa orang tua itu. Nah, bahkan untuk doa ketika orang tua masih hidup pun doa itu enggak masalah juga kita pakai. Mendoakan orang tua. Paham ya? Nah, karena mendoakan rahmat itu tidak harus orangnya mati. Ya enggak? Mendoakan orang dengan rahmat, semoga Allah Taala merahmatimu, itu enggak harus mati dulu. Lah kalau antum bersin, alhamdulillah, apa doanya? Mati atau hidup orangnya? Hidup, yarhamukallah. Itu orangnya. Ya enggak? Jadi kalau antum mendoakan rahmat itu enggak harus masa orangnya masih hidup didoakan dengan rahmat. Lah kalau bersin loh dalilnya ya. Antum bersin baca apa? Alhamdulillah. Saudara kita baca apa? Tasmid. Yarhamukallah. Semoga Allah telah merahmatimu. Hidup enggak orangnya? Masih hidup. Jadi boleh mendoakan dengan rahmat dalam kondisi orang masih hidup. Boleh ya. Jadi tidak harus mati dulu baru didoakan dengan rahmat. Ketika dia masih hidup pun boleh. Yarhamukallah. Ya kan? Semoga Allah Taala merahmatimu. Namanya tasmid namanya. Tasmid itu menjawab apa? Nah, barakallahu fikum, ucapan alhamdulillah dari saudaranya bersin tadi itu. Jadi biasakan itu ya kalau bersin alhamdulillah. Saudaranya mendengar tasmid. Yarhamukallah. Yang bersin tadi jawab lagi. Yahdikumullah wa yuslih balakum. Dibiasakan. Hatta antum dalam kondisi lagi duduk-duduk atau mungkin lagi kerja, ada temannya, saudaranya yang paham tapi ya seperti itu. Amin ya yarhamukallah yahdikumullah wa yuslih balakum. Nah, tapi ingat ya, ini syariat ini bukan sembarangan ya. Antum dituntut, disyariatkan untuk tasmid kalau dia baca alhamdulillah. Ini disebut para ulama. Lah kalau dia enggak baca, kalau dia baca, ya antum enggak perlu tasmid. Tapi kalau dia ucap dari enggak didengar. Ya berarti kita enggak dengar kan? Kalau kita enggak dengar enggak usah, dia baca. Paham ya? Kita tasmid itu kalau dengar. Misalkan dia bersin. Pelan itu. Orang enggak dengar, antum dia baca. Kecuali kalau dia baca alhamdulillah baru yarhamukallah. Bahkan kita enggak boleh gitu misalkan dalam keadaan Islam mengajak istilahnya ya, bersin kemudian diam yarhamukallah gitu. Paham ya? Tapi untuk ngajari saja. Ya akhi, dijelaskan. Karena dalilnya jelas kan, idza atasa ahadukum falyaqul alhamdulillah wal yaqul lahu akhuhu yarhamukallah. Fa idza qala lahu akhuhu yarhamukallah falyaqul yahdikumullah wa yuslih balakum. Apabila salah seorang di antara kalian bersin ucapkan apa? Alhamdulillah. Kemudian saudaranya hendaknya mengucapkan apa? Yarhamukallah, namanya tasmid. Tasmid itu istilahnya tasmid ya. Nah, ya kan termasuk salah satu hak sesama muslim, ya kan? Nah, barakallahu fikum. Idza atasa fasamidhu. Apabila dia bersin, tasmidlah untuk dia. Apa tasmid tadi? Yarhamukallah. Kalau saudaranya mengucapkan yarhamukallah, maka yang bersin tadi mengucapkan yahdikumullah wa yuslih balakum. Semoga Allah Taala memberikan hidayah kepada engkau dan memperbaiki urusanmu. Paham ya seperti itu. Jadi itu termasuk adab-adab yang perlu dikondisikan. Kemudian ada adab yang lain lagi. Ketika bersin di samping dia baca alhamdulillah ada adab yang lain. Yaitu apa? Kalau memungkinkan dan diupayakan dipelankan suaranya dan ditutup. Paham ya? Jangan di depan banyak orang kemudian dia bersin malah disemprotkan, jangan. Paham ya? Karena kadang ada orang seperti ada kan iseng-iseng tapi enggak boleh. Justru kalau bisa dipelankan suaranya. Kadang ada orang yang biar viral gitu dikeraskan. Ya kan? Wah, sampai kedengaran mana-mana itu juga enggak bagus. Pelan. Semaksimal mungkin dikondisikan. Adab yang berikutnya yang orang kadang lalai ketika menguap. Banyak sekali yang lalai itu. Menguap atau menguap atau? Tahu menguap enggak? Ya ketika orang ngantukan menguap. Nah, itu banyak yang lalai, mereka kadang seringnya itu enggak ditutup. Gitu. Sering enggak kira-kira? Nah itu padahal itu diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW untuk ditutup karena setan masuk. Idza tasa'aba ahadukum falyaqdim mastata' fa inna syaitana yadkhul. Paham ya? Nah, apabila salah seorang di antara kalian menguap maka tutuplah semampunya karena setan masuk. Apa? Nutupnya benar-benar tutup kan. Apa ini? Karena kadang lihat juga, dia nutupnya itu keliru. Ketika awal kali itu sampai selesai. Ringan kan? Cuman kalau belum terbiasa berat. Benar itu ya. Banyak sekali kita saksikan kadang cuman santai langsung. Padahal setan masuk itu. Fa inna syaitan yadkhul. Tambah lagi kalau dia bilang, dhahika syaitan. Fa idza qala, dhahika syaitan. Wah. Setan tertawa. Itu dalilnya ada dalilnya.
Paham ya? Makanya Rasulullah SAW sampai dalam masalah itu aja diajarkan. Paham ya? Kalau kita menguap ditutup semampunya. Paham ya? Kemudian kalau seandainya tetap terbuka, setan masuk. Kalau dia disuarakan fa idza qala ha dhahika syaitan, bayangkan. Kalau dia sampai keluar suaranya ha gitu, setan tertawa. Itu dikondisikan. Kadang orang lalai, iseng atau canda padahal itu ternyata ada syariatnya. Paham ya? Ada syariatnya. Allah a'lam bissawab, itu yang bisa Anda sampaikan. Nanti yang berikutnya pada pertemuan selanjutnya insyaallah taala masih seputar puasa at-tatawwu', puasa sunnah. Na barakallahu fiikum, nasallahu as-salamata wal afiyah fid dunya wal akhirah walhamdulillahirabbil alamin.